Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang hebat. Bagaimana dengan ulangan sumatif akhir semester 1 yang telah kamu laksanakan kemarin? Ya, semoga mendapat nilai yang memuaskan ya. Oke, nah kali ini Bu Guru akan membahas soal-soal sumatif akhir semester 1 pelajaran matematika. Disimak ya. Dijelaskan Bu Guru bagaimana cara menemukan jawabnya. Semoga membantu kalian memahami pembelajaran matematika. Oke? Ya, selamat mengikuti. Nah, supaya tidak ketinggalan pada video materi berikutnya tentang soal isian dan soal uraian SAS Matematika semester 1, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol subscribe. Dan jangan lupa like. Oke? Ya, terima kasih. Soal nomor 1 pilihan ganda. Hasil dari 4, 7/9 ditambah 2/3 adalah pilihan jawabannya A, B, C, D. Nah, dua pecahan jika akan dijumlahkan syaratnya penyebutnya harus sama. Maka penyebut 9 dan 3 kita samakan ke dalam KPK dari 3 dan 9, yaitu 9. Sehingga 2/3 menjadi 6/9. 3 menjadi 9 kali 3. Kalau penyebut dikalikan 3, maka pembilang juga dikalikan 3. Sehingga menjadi 4/7/9 ditambah 6/9 sama dengan 4/13/9. 13 dibagi 9 mendapat 1. Ya, sisa 4. Sehingga hasilnya 5/4/9. Mana jawabannya? 5/4/9? Ya, B ya. Soal nomor 2. Hasil dari 5 dibagi dalam kurung 1/2 ditambah 3/4 ditambah 0,25 dikurangi 1/4 adalah titik-titik. Nah, kalau ada pengerjaan hitung campuran seperti itu yang ada di dalam kurung, kamu hitung dulu. Karena pilihan jawabannya dalam bentuk bilangan bulat dan pecahan desimal, maka ubahlah pecahan biasa itu dan pecahan campuran itu menjadi bentuk pecahan desimal, ya. Sehingga setengah 1/2 itu 0,5, 3/4 itu 0,75, ya. Sehingga bagaimana? 5 dibagi 0,5 ditambah 0,75 ditambah 0,25 dikurangi 1/4, ya. Nah, kamu hitung dulu yang ada di dalam kurung. 0,5 kali 0,75 1,25, ya. Sehingga menjadi 5 dibagi 1,25 terus ditambah 0,25 dikurangi 1,25. Pembagian dengan penjumlahan dan pengurangan lebih kuat pembagian. Oleh karena itu, kita bagi dulu nanti ya, baru dijumlahkan kemudian dikurangkan. Nah, dibagi 5 dibagi 1,25 supaya lebih mudah. Jadikan bilangan bulat 1,25-nya. 1,25 menjadi 125. Komanya mundur 2 angka. Kalau yang membagi komanya mundur 2 angka, maka bilangan yang membagi juga harus mundur 2 angka. Karena tidak punya koma, maka gantilah menjadi 0 sebanyak 2. Atau 1,25 kali 100, maka 5 juga kali 100. 5 kali 100, 500, 1,25 125. Terus kita bagi bersusun panjang seperti itu, ya.
Sekarang kita lanjutkan menghitung. 5 dibagi 1,25 tadi mendapat 4, sehingga menjadi 4 ditambah 0,25 dikurangi 1,25. 4,25 dikurangi 1,25, ya, sama dengan 3. Soal nomor 3. Tinggi adik Dina adalah 41,67 cm. Jika tinggi kakak Dina adalah 121,61 cm, maka selisih tinggi badan mereka adalah mencari selisih artinya mengurangkan bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Jadi 121,61 dikurangi 41,67. Kita hitung bersusun panjang. Ingat, harus urut nilai tempat. Koma urut koma, ya. Satuan urut satuan, puluhan urut puluhan, persepuluhan urut persepuluhan, perseratusan urut perseratusan. Hasilnya 79,94. Koma urut koma loh ya, urut nilai tempat, tidak boleh sembarangan. Nomor 4, diketahui A sama dengan 251, B 14, dan C 460. Maka nilai dari 2A ditambah 3 kali dalam kurung B dikurangi 3, dikurangi dalam kurung C dibagi 4 adalah 2A itu maksudnya 2 kali A. A-nya 251, berarti 2A sama dengan 2 kali 251. Hasilnya 502. 3 kali dalam kurung B dikurangi 3 sama dengan B-nya tadi 14. Maka 3 kali 14 dikurangi 3. 14 dikurangi 3 di dalam kurung dihitung dulu. Berapa 14 dikurangi 3? 11. Sehingga menjadi 3 kali 11. Maka 3 dalam kurung B dikurangi 3 sama dengan 33. C dibagi 4, C tadi 460. Berarti C dibagi 4 sama dengan 460 dibagi 4. Hasilnya 115. Nah, sudah ketemu 2A sama dengan 502. 3 kali dalam kurung B dikurangi 3 sama dengan 33. Dan C dibagi 4 sama dengan 115. Ya, sekarang kita hitung. 2A ditambah 3 kali dalam kurung B dikurangi 3 kurung tutup dikurangi dalam kurung C dibagi 4 sama dengan kita masukkan tadi, ya, 2A 502 ditambah 33 dikurangi 115. Hasilnya 420. Soal nomor 5, Ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kg. Maka banyak kantong plastik yang diperlukan adalah pengerjaan hitung pembagian itu. Banyaknya gula dibagi isi setiap kantong plastik kecil. Nah, kita tulis kalimat matematikanya. Banyaknya semua gula 40 kg dibagi isi setiap kantong plastik kecil 1/4 kg. Ya, 40 kg dibagi 1/4 kg. Atau bisa kamu hitung menggunakan pecahan desimal. 40 kg dibagi 0,25 kg. 1/4 itu 0,25. 40 dibagi 1/4 kita ubah menjadi perkalian saja. Kalau pembagian diubah menjadi perkalian, maka bilangan yang membagi kita balik. Penyebutnya menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, ya. Ingat-ingat ya. Jadi 40 dibagi 1/4 sama dengan 40 kali 4/1. 40 kali 4 dibagi 1, 160. Mana jika kita hitung menggunakan pecahan desimal? 40 dibagi 0,25.
Supaya lebih mudah, 0,25 diubah menjadi bilangan bulat 25. 0,25 menjadi 25 kali 100 karena dua angka di belakang koma kali 100. Kalau 0,25 kali 100 maka 40 juga kali 100. 40 kali 100 sama dengan 4000. Sehingga 40 dibagi 0,25 sama dengan 4000 dibagi 25. Hasilnya sama, 160. Soal nomor 6, sepulang dari piknik ayah membawa 6,5 kg salak. Sebanyak 1/3 bagian akan diberikan kepada tetangga. Maka sisa salak ayah sekarang adalah, supaya lebih mudah dan efektif cara menghitungnya, cari berapa bagian sisanya. Ya, jika 1/3 bagian diberikan kepada tetangga, maka sisanya 2/3 bagian. Karena 3/3 dikurangi 2 dikurangi 1/3, 2/3 bagian. Nah, sudah ketemu sisanya 2/3, kita hitung 2/3 dari semua salak. Jadi sisanya sama dengan 2/3 kali 6,5 kg. Ya, 2/3 kali 6,5 kg kita ubah menjadi pecahan biasa. 6,5 itu 65/10. Sehingga kita hitung, kita tulis kalimat matematikanya 2/3 kali 65/10. Ya, lihat itu. 2 kali 65 per 3 kali 10. 2 kali 65 130 per 3 kali 10 30. Kita corai nolnya. 0 kita corai. Supaya lebih mudah menghitungnya. Sehingga menjadi 13/3. Nah, 13/3 belum sederhana, kita sederhanakan. 13 dibagi 3 mendapat 4, 4 kali 3 12 toh. 13 dikurangi 12 sisa 1. Maka hasilnya 4 sisa 1/3. 4 1/3. Soal nomor 7. Pak Andi sedang membuat tiang dari bambu. Panjang setiap tiang 1,75 meter. Maka banyak tiang yang dapat dibuat dari bambu yang panjangnya 7 meter adalah, caranya panjang bambu dibagi panjang setiap tiang. Yang bambu dibagi panjang setiap tiang. 7 meter dibagi 1,75 meter. Sekali lagi supaya lebih mudah pecahan desimal ubah menjadi bilangan bulat. Ya, sehingga 1,75 menjadi 175 kali 100 karena dua angka di belakang koma. 1,75 dua angka di belakang koma kali 100 menjadi 175. Kalau 1,75 dikalikan 100 maka 7 ya kali 100, adil. Hingga 7 kali 100, 700. Sekarang menjadi 700 dibagi 175. Mudah kita hitung. 700 dibagi 175, hasilnya 4. Soal nomor 8 tentang lingkaran. Ya, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan berikut yang benar adalah, lihat A, B, C, D, cari yang benar yang mana. Ini dijelaskan Bu Guru. Yang benar, titik pusat ditunjukkan oleh titik O, bukan titik D. A salah. B, yang benar, jari-jari ditunjukkan oleh ruas garis. Lihat, jari-jari ditunjukkan oleh ruas garis O, A. Lihat, O, B, O, C. O, A, O, B, O, C itu namanya jari-jari. Sehingga nomor B benar apa salah? Tidak ada OD. OD itu namanya apotema, bukan jari-jari. Jadi nomor B salah. Nomor C. Tali busur ditunjukkan oleh ruas garis CB.
Tali busurku ditunjukkan oleh ruas garis CB. Sebenarnya bukan CB tapi BC. Harus urut abjad. Ya, berarti nomor C benar. Tali busur ditunjukkan oleh ruas garis CB. Yang benar BC ya. Urut abjad diingat-ingat. Itu yang membuat soal yang. Bagaimana dengan pilihan nomor D, tembereng? Lihat, itu diberi tanda anak panah dan centang hijau, ya, itu namanya tembereng. Tembereng itu daerah lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Tali busurnya BC, busurnya juga BC. Oke? Nah, itu namanya tembereng. Berarti nomor D salah tadi ya. Perhatikan pernyataan berikut nomor 9. I, diameter merupakan tali busur. II, apotema lebih panjang dari jari-jari. III, perpotongan dua diameter selalu di titik pusat. IV, tali busur tidak ada yang lebih panjang dari diameter. Pernyataan nomor I, diameter merupakan tali busur. Benar. Ya, diameter itu tali busur yang terpanjang, tali busur yang paling panjang. Diameter itu tali busur yang paling panjang. Diingat-ingat. Berarti nomor I benar. I, apotema lebih panjang dari jari-jari. Lihat pada gambar itu. Lingkaran itu OD. OD itu apotema. Apakah OD lebih panjang dari OB? Lebih panjang dari OA, lebih panjang dari OC? Tidak. Ya, jadi salah. Apotema lebih pendek dari jari-jari. OD lebih pendek dari OA, OB atau OC. Jadi salah II itu ya, salah. Pernyataan pada IV. Tali busur tidak ada yang lebih panjang dari diameter. Benar. Lihat tali busur. Tali busur pada gambar itu AC dan AB. Yang paling panjang diameter AB. Tidak ada yang lebih panjang dari diameter AB, tidak ada. Jadi benar, sebab tali busur yang terpanjang itu adalah diameter. Jadi tidak ada yang lebih panjang dari diameter. IV benar. Jadi pernyataan yang benar adalah, lihat itu diberi tanda contreng hijau Bu Guru. I, dan IV, ya. Soal nomor 10, bagian pisah yang diangkat sama dengan salah satu unsur lingkaran yang disebut, bentuknya seperti pada lingkaran, daerah lingkaran yang berwarna biru itu, namanya juring. Juring. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar lingkaran dan baik unsur-unsur lingkaran. Berdasarkan gambar di samping, jika panjang ruas garis AC, lihat AC ya, 42 cm, maka panjang ruas garis OB adalah titik-titik cm. Ruas garis AC itu adalah diameter lingkaran dan OB jari-jari lingkaran. Ingat-ingat, itu ada AC, itu diameter garis tengah lingkaran. OC, OA, OB, OQ, itu namanya jari-jari. Di ruas garis AC adalah diameter dan OB adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari itu separuh dari diameter. Diameter dibagi 2. Kalau diameternya 42 cm, maka jari-jarinya 42 cm dibagi 2. 21 cm. Soal nomor 13. Jika panjang OE 5 cm dan panjang BD 24 cm, maka panjang AC adalah titik-titik cm. Lihat gambar BD. BD itu
alas segitiga di dalam lingkaran 24 cm. Jika BD 24 cm, maka EB dan ED sama panjang. 24 dibagi 2, 12 cm. Nah, kita buat menjadi segitiga siku-siku, kita cuil ya, menjadi segitiga siku-siku. Yang kita ambil satu saja. Segitiga siku-siku BEO ya, BEO. Nah, kita tulis EB 12 cm dan panjang OE tadi 5 cm. OE tadi adalah tinggi segitiga atau apotema ya. AC adalah diameter lingkaran ya. Yang ditanyakan panjang AC, yang ditanyakan panjang diameter lingkaran ya. OB dan OD adalah jari-jari lingkaran. Jadi panjang AC sama dengan 2 kali panjang OB atau 2 kali panjang OD, 2 kali panjang jari lingkaran. Kita cari panjang OB, panjang jari-jari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kita ambil cuilan tadi segitiga siku-siku BEO. Ya, lihat itu. Nah, A-nya alas segitiga siku-siku 12 cm, EB, OE, tinggi segitiga siku-siku 5 cm. Gambarnya kurang pas ya, masa 12 dengan 5 kok lebih panjang yang 5. Anggap saja benar gambarnya. Ya, terus kita gunakan teorema Pythagoras. Masih ingat rumus teorema Pythagoras? Mencari sisi terpanjang BO tadi, jari-jari ya. BO, OB, jari-jari. Mencari sisi terpanjang atau C sama dengan akar pangkat 2 dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. A dan B itu dua sisi yang lain selain sisi miring. Sisi miring atau hipotenusa atau sisi yang terpanjang kita namakan C. Ya, lihat. Maka kita masukkan C sama dengan akar pangkat 2 dari A-nya 12 pangkat 2 ditambah B-nya 5 pangkat 2. C sama dengan akar pangkat 2 dari 144 ditambah 25. C sama dengan akar pangkat 2 dari 169. Berapa akar pangkat 2 dari 169? 13. Jadi panjang apa tadi? Panjang OB atau jari-jari lingkaran adalah 13 cm. Jadi panjang C atau OB yang merupakan jari-jari lingkaran adalah 13 cm. Jika panjang OB atau jari-jari lingkaran 13 cm, maka panjang AC yang merupakan diameter lingkaran adalah 2 kali 13 cm, 2 kali panjang jari-jari, 26 cm. Soal nomor 14, perhatikan hubungan antara luas, keliling, pi, r, dan diameter. Ya, hubungan yang benar ditunjukkan oleh pernyataan. Disimak soalnya, simak kembali. Soal nomor 1, diameter sama dengan keliling dibagi pi. Ingat, keliling sama dengan pi kali d. Kalau ditanyakan diameter sama dengan keliling dibagi pi. Kebalikan dari perkalian pembagian ya. Jadi nomor itu benar. D sama dengan K per pi. Diameter sama dengan keliling dibagi pi. Benar. I. L sama dengan pi kali R pangkat 2. Luas sama dengan pi kali R pangkat 2. Benar. Luas sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari. Atau luas sama dengan pi R pangkat 2. Benar ya? Pernyataan nomor IV. R sama dengan akar pangkat 2 dari L dibagi pi. Maksudnya, jari-jari sama dengan akar pangkat 2 dari luas dibagi pi. Luas sama dengan pi kali R pangkat 2.
Mencari R bagaimana? Kebalikan dari pangkat 2 adalah akar pangkat 2, kebalikan dari perkalian adalah pembagian, sehingga R sama dengan akar pangkat 2 dari L dibagi P. Maksudnya jari-jari sama dengan akar pangkat 2 dari luas dibagi P, sehingga pernyataan nomor IV benar. Pernyataan nomor II, K sama dengan P kali R. Keliling sama dengan P kali R. Salah. Keliling itu sama dengan 2 kali P R. 2 P R. 2 kali P kali R. Jadi salah nomor II. Nomor 15, perhatikan gambar berikut. Ada lingkaran. Ya, keliling bangun di samping adalah ditanyakan keliling. Diameter atau D sama dengan 35 cm. Keliling adalah Pi kali D, PD. Ya, kita masukkan. Pi-nya kita gunakan 22/7 sebab diameternya habis dibagi 7. Sehingga keliling sama dengan Pi kali D sama dengan 22/7 kali 35. Soal nomor 16. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Jika bangun lingkaran mempunyai keliling 44 desimeter, maka I. Panjang jari-jari lingkaran 2 desimeter. II. Panjang jari-jari lingkaran 7 desimeter. II. Panjang diameter lingkaran 14 desimeter. Dan IV. Panjang diameter lingkaran 28 desimeter. Nah, kalau kelilingnya 44 desimeter, maka kita cari diameternya. Diameter sama dengan keliling dibagi pi. Kelilingnya 44 desimeter dibagi pi-nya, kita gunakan 3,14. 44 desimeter dibagi 3,14, jawabnya 14 desimeter. Jadi, diameter sama dengan 14 desimeter. Cari mana ada pernyataan diameter lingkaran 14 desimeter. Nah, jika diameternya 14 desimeter, maka jari-jarinya yang 14 desimeter dibagi 2. Jari-jarinya 7 desimeter. Mana ada pernyataan jari-jari lingkaran 7 desimeter. Ya, begitu caranya menghitung. Soal nomor 17. Ali Imron mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran dengan diameter 42 meter. Jika ia mengelilingi lapangan itu sebanyak 5 kali, maka jarak yang telah ditempuh Ali Imron seluruhnya adalah titik-titik meter. Nah, jarak yang ditempuh sama dengan 5 kali keliling lingkaran. Ya, jarak yang ditempuh sama dengan 5 kali keliling lingkaran. Jadi jarak yang ditempuh sama dengan 5 kali keliling lingkaran. Jika diameternya 42 meter, maka keliling sama dengan, kita hitung kelilingnya dulu, 22/7 kali 42 meter. Keliling lingkaran rumusnya pi kali D. Ya, 22/7 kali 42 meter sama dengan 132 meter. Sudah kita temukan keliling lingkaran 132 meter. Maka jarak yang ditempuh oleh Ali Imron adalah 5 kali keliling lingkaran. 5 kali 132 meter. 660 meter. Nomor 18. Permukaan sebuah meja berbentuk lingkaran dengan diameter 56 cm. Ibu akan membuat taplak untuk menutupi seluruh permukaan meja tersebut.
Maka kain yang dibutuhkan untuk membuat taplak tersebut adalah titik-titik sentimeter. Ya, luas permukaan meja sama dengan luas lingkaran. Luas lingkaran pi R pangkat 2. Jika diketahui diameter sama dengan 56 cm, maka jari-jari lingkaran itu 28 cm. 56 dibagi 2 sama dengan jari-jari, ya, 28 cm. Nah, sekarang kita hitung. Diameter atau D sama dengan 56 cm. Jari-jari atau R 28 cm. Maka luas sama dengan Pi kali R pangkat 2. Sama dengan kita gunakan 22/7 Pi-nya. Karena jari-jarinya habis dibagi 7. Ya, 22/7 kali 28 cm kali 28 cm. Bisa kita hitung 27 dibagi 7 mendapat 1, 28 bagi 7 mendapat 4. Jangan hanya asal nyorai loh ya, tapi atas dengan bawah ya. 22 kali 4 cm kali 28 cm. Ketemu luas permukaan meja itu kain yang dibutuhkan oleh ibu 2464 cm persegi. Soal nomor 19, topik berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran sebanyak 2 kali. Panjang lintasan yang ditempuh 314 meter. Jari-jari lapangan tersebut adalah titik-titik meter. Nah, supaya lebih mudah, carilah panjang diameternya. Jangan dicari jari-jari, tapi cari panjang diameternya dulu. Diameter sama dengan keliling dibagi Pi. Kita cari keliling lapangan yang berbentuk lingkaran terlebih dahulu. Ingat, panjang lintasan tadi 314 itu 2 kali. 2 kali putaran, berarti 2 kali keliling. Nah, kita cari satu kelilingnya saja. Ya, 314 meter dibagi 2. 157 meter. Jadi keliling lingkaran atau panjang lintasan sekali putaran adalah 157 meter. Nah, diameter sama dengan keliling dibagi Pi. Kelilingnya 157 meter. Dibagi Pi-nya kita gunakan 3,14. Nah, 3,14 kita jadikan bilangan bulat. Supaya menjadi 314, kita kalikan 100 karena 2 angka di belakang koma. Kalau 3,14 kali 100, maka 157 juga harus dikalikan 100. Sehingga menjadi 15.700 dibagi 314. Lebih mudah dihitung kalau sudah bulat. Ya, hasilnya 50 meter. Jadi panjang diameter lingkaran lapangan yang berbentuk lingkaran itu 50 meter. Nah, jika diameternya 50 meter, maka jari-jarinya 50 meter dibagi 2. Ya, jadi panjang jari-jari lapangan itu 25 meter. Soal nomor 20, perhatikan gambar berikut. Simak baik-baik. Kalau kamu perhatikan, bangun itu adalah setengah lingkaran penuh. Ya, karena yang berlubang putih yang tidak diarsir itu setengah lingkaran kecil itu luasnya sama dengan setengah lingkaran yang ada di bawah, setengah lingkaran kecil yang di bawah itu. Lihat tanda anak panah. Nah, itu kalau ditutupkan ke situ persis. Ya, jadi itu sama dengan luas bangun itu sama dengan luas setengah lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Simpel saja kita hitung luas setengah lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Ya. Mari kita hitung. Luas setengah lingkaran sama dengan setengah kali Pi kali R pangkat 2. Setengah kali Pi-nya 22/7 kali jari-jarinya 14 cm kali 14 cm. Ya.
2 dibagi 2 mendapat 1, 22 dibagi 2 mendapat 11. Jangan asal nyorai lo ya, jangan asal membagi. Dibagi itu atas dengan bawah, tidak boleh sejajar. Atas-atas, bawah-bawah tidak boleh, tapi atas dengan bawah, ya. Nah, sehingga menjadi 1 kali 11 per 7 kali 14 cm kali 14 cm. Nah, sudah kita bagi. 2 dibagi 2, 1, 22 dibagi 2 mendapat 11, kemudian 7 dengan 14 bisa kita bagi, 7 bagi 7 mendapat 1, 14 bagi 7 mendapat 2, sehingga sekarang menjadi 1 kali 11 kali 2 cm kali 14 cm. Pahami lagi dari mana asalnya, ya. Hasilnya kalau dikalikan sama dengan 308 cm persegi. Ya, luas setengah lingkaran. Pada gambar itu 308 cm persegi. Nah, untuk soal isian singkat dan uraian silahkan ikuti video selanjutnya ya. Oleh karena itu silahkan like dan subscribe dulu supaya tidak ketinggalan pada materi berikutnya. Oke? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.